Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasanya, sebelum Gusti lanjutkan, Gusti selalu mengajak terlebih dahulu, khususnya kepada seluruh saudara-saudaraku dimanapun saja berada, untuk marilah kita sama-sama menyampaikan sholawat dan salam, tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Di sini Gus akan berbagi sedikit satu buah amalan yang insya Allah ini bisa bermanfaat untuk saudaraku dimanapun saja berada. Sedikit saran atau masukan dari Gusri, bacalah. Baca doa ini dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah apapun segala kegelisahan, apapun segala cobaan, segala ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka niscaya akan diberikan jalan keluar, jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, dan rezeki pun yang diberikan kemudahan dan selalu mendapatkan perlindungannya tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sama-sama kita ketahui, saudaraku, dalam perjalanan hidup ini pasti ada halangan ya, halangan maupun rintangan, ujian dan cobaan dari Allah. Maka dari itu di sini Gusli menyampaikan janganlah sampai kita tinggalkan dengan yang namanya sholat sunnah qobliyah ya. Sholat sunnah qobliyah subuh, karena sama-sama kita ketahui sholat sunnah qobliyah ini adalah sholat atau sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau Rasulullah SAW, yang mana dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 2 rakaat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu diambil dari hadis riwayat Muslim nomor 725. Lalu perlu saudaraku ketahui apalagi yang harus kita pikirkan. Baiklah, untuk mulai detik ini, setelah kita mendengarkan video ini, sama-sama kita melakukan sholat sunnah qobliyah subuh ini, dan berharapan kita semoga insya Allah apa yang segala menjadi permasalahan, ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita pada saatnya nanti, di saat kita meminta ataupun memohon, baik itu secara petunjuk, dengan setelah melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh ini, maka semuanya akan terselesaikan. Karena apa? Karena pada dasarnya sholat sunnah qobliyah ini, sholat subuh qobliyah subuh adalah waktu yang mana harus diketahui ini adalah waktu mustajabnya, yaitu 2 di antara azan dan qimah. Namun sebelum kita berdoa kepada Allah SWT, memohon pertolongan kepada Allah, dan setelah kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh ini, alangkah baiknya meskipun hanya 11 kali, mari, dan boleh dipraktek oleh saudaraku, silahkan disempatkan.
Disempatkan untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar dosa-dosa kita diampuni, supaya semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu kita diampuni. Karena kunci dari ijabahnya sebuah doa adalah dosa kita diampuni, taubat kita diterima oleh Allah SWT, itu dengan memperbanyak istighfar, ya. Lalu setelah membaca kalimat zikir istighfar, silahkan diangkat kedua tangannya atau diangkat kedua tangan kita, kemudian bacalah doa ini saudaraku. Boleh nanti dicatat, boleh direkam atau diputar ulang kembali video ini hingga hafal atau sampai paham dengan cara membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidaya warhamhumma kama robayani sohirun. Ya, itu dibaca. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, baik ibu maupun bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Itu ya. Jadi sudah jelas kesimpulannya dengan apa yang sudah kita baca tadi. Dari doa inilah pada akhirnya dari doa ini ridho Allah itu akan kita dapat. Kenapa? Barang siapa seseorang, anak yang selalu ikhlas, tulus hati, mendoakan kedua orang tuanya, maka setiap doanya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga akan diijabah. Amin. Lalu saudaraku, setelah itu kita berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk kedua orang tua, dan kita lanjutkan berdoa lagi membaca surat At-Taubah, ya. Surat At-Taubah ini bisa saudaraku baca dari ayat 128 dan 129. Pahami ya? 128 dan 129 itu ada di surat At-Taubah, ya. Tata caranya bagaimana, Gus? Sama, bacalah doa ini dengan penuh keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah saudaraku, apapun yang menjadi kegelisahan, apapun yang menjadi cobaan dan segala ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya, insya Allah maka akan segera diberikan jalan keluar, ya. Tentunya jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu nantinya tentang rezeki akan diberikan kemudahan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada di rahmatullah Allah. Di sini perlu kembali Gus ingatkan akan lebih baik ini selalu saudara amalkan, ya, di saat kita sebelum sholat subuh. Supaya apa? Semoga dengan kita melaksanakan ini secara istiqomah dengan keyakinan, dengan hati yang ikhlas dan diniatkan semuanya karena Allah, maka insya Allah, yakinlah saudaraku, ini sudah sering Gusli praktekkan dan beberapa orang juga sudah mempraktekkan, pernah Gusli ajarkan kepada sahabat-sahabat Gusli pada saat itu, baik itu dalam bentuk usaha yang selama ini memiliki usaha bangkrut total, akhirnya mereka ada jalan keluar, diangkat oleh Allah kembali, usahanya menjadi sukses, omsetnya semakin meroket. Yang tadinya hutangnya pun sampai ratusan juta, bahkan sampai miliar, alhamdulillah akhirnya terlunaskan. Terlunaskan tentunya hanya dengan jalan Allah. Pertolongan dari Allah itu pasti ada, ya. Ujian sakit, penyakit yang selama ini tidak kunjung sembuh, sudah berobat kemana-mana, insya Allah, Allah akan berikan obat untuk kita. Dan ini bisa difungsikan untuk seluruh doa permintaan kita semuanya. Artinya global, multifungsi. Apapun yang kalian minta, insya Allah, Allah akan berikan itu. Amin. Dan kemudian untuk saudaraku yang saat ini baru menemukan channel Jalan Surga ini, atau baru mampir, atau baru bergabung di channel Jalan Surga ini, silahkan bagi siapapun saja yang saat ini sedang memiliki hajat, apapun hajatnya, apapun bentuknya, kecil atau besarnya permintaannya, silahkan tuliskan qabiltu dan tuliskan hajatnya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan Gusli aminkan dan kita aminkan bersama.
supaya apa yang menjadi hajat saudaraku segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan khusus untuk saudaraku yang baru bergabung, yang baru menemukan video ini, supaya kedepannya amalan ini bisa lebih mustajab, ya, lebih berkah. Mohon dengan keikhlasan hatinya sebagai penembusnya, Gus Li hanya minta mohon bantuannya dengan keikhlasannya. Silahkan bantu tekan tombol subscribe di bawah video ini, tekan loncengnya, dan kemudian bagikan video ini atau share sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Insya Allah untuk Anda yang sudah menekan tombol subscribe, menekan tombol lonceng, dan membagikan video ini kemanapun, ke sosial media apapun, Gus Li doakan apapun yang menjadi hajat saudara-saudaraku saat ini, semoga dalam waktu secepat-cepatnya, apapun hajatnya, apapun keinginannya, apapun bentuk permasalahannya, dan seberat apapun ujiannya, segera mendapatkan pertolongan Allah, segera diselesaikan oleh Allah SWT, dan segera menemukan jalan keluarnya. Amin, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, karena berdua ya. Amin ya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimahullah dan sahabat jalan surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, Gus Li rasa cukup sampai di sini dulu. Sedikit apa yang Gus Li sampaikan ini besar harapan kita bersama tentunya. Apa yang sudah Gus Li sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Mohon dimaafkan dari lahir dan batin jika ada salah dalam kata, ucapan, penyampaian. Mohon dimaafkan karena sama-sama kita ketahui kita sebagai manusia tentunya sudah tidak heran lagi dan sudah menjadi hal yang umum kalau kita melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak sengaja. Karena manusia pada hakikatnya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah, karena kebenaran itu pada dasarnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tak lupa Gus Li juga ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah menyempatkan waktu, yang telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga ini bermanfaat. Di akhir kata Gus Li akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.